Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai motivasi kerja dan keselamatan dan kesehatan kerja. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Gumilar Bagus Pinogoro, NIM R0219035, Indiva Miss Angela Zahrani, NIM R021943, dan Marcelino Luki Gunawan, NIM R021953. Nah, apa sih itu motivasi? Secara umum, motivasi adalah proses yang menjelaskan mengenai adanya sebuah intensitas, ketekunan, dan arah dari individu untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dulu sebelumnya. Sedangkan menurut George and Jones, motivasi kerja dapat didefinisikan sebagai suatu dorongan secara psikologis kepada seseorang yang menentukan arah dari perilaku seseorang dalam suatu organisasi, tingkat usaha, dan tingkat kegigihan atau ketahanan dalam menghadapi suatu halangan atau masalah. Dalam teori motivasi kerja itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu teori motivasi isi dan teori motivasi proses. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori motivasi isi. Nah, teori motivasi isi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada teori tata tingkat kebutuhan. Kebutuhan itu dapat didefinisikan sebagai suatu kesenjangan atau pertentangan yang dialami antara kenyataan dengan dorongan yang ada dalam diri sendiri. Apabila kebutuhan pegawai itu tidak terpenuhi, maka pegawai itu akan merasakan perilaku yang kecewa, menunjukkan perilaku yang kecewa. Sebaliknya, jika kebutuhan terpenuhi, maka pegawai akan memperlihatkan perilaku yang gembira sebagai manifestasi dari rasa puasnya. Menurut Maslow, teori tentang tingkat kebutuhan itu dibagi menjadi ada kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan yang diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup seseorang. Seperti contohnya, makan, minum, udara, perumahan, dan lain-lainnya. Yang kedua, kebutuhan keselamatan dan keamanan, yaitu kebutuhan keamanan dari ancaman, yakni merasa aman dari ancaman, kecelakaan, dan keselamatan dalam melakukan pekerjaan. Yang ketiga, kebutuhan rasa memiliki, yaitu kebutuhan akan teman, cinta, dan memiliki. Selanjutnya, kebutuhan harga diri, yaitu kebutuhan akan penghargaan diri, pengakuan, serta penghargaan prestis dari karyawan dan masyarakat lingkungan. Yang terakhir ada kebutuhan perwujudan diri, adalah kebutuhan untuk mengembangkan potensi diri seutuhnya. Di dalam setting organisasi, kebutuhan itu meliputi pengembangan keterampilan, kesempatan untuk kreatif, prestasi dan promosi, dan kemampuan memiliki kendali sepenuhnya. Teori motivasi isi yang kedua adalah teori ERG Aldefer. Teori Aldefer dikenal dengan akronim ERG. Akronim ERG dalam teori Aldefer merupakan huruf-huruf pertama dari 3 istilah. E yaitu existence atau kebutuhan akan eksistensi, R adalah relatedness atau kebutuhan untuk berhubungan dengan pihak lain, dan G adalah growth yaitu kebutuhan akan pertumbuhan. Jadi, Aldefer mengelompokkan kebutuhan ke dalam 3 kelompok, yaitu kebutuhan eksistensi, kebutuhan hubungan, dan kebutuhan pertumbuhan. Teori motivasi isi yang ketiga adalah teori motivasi 2 faktor dari Herzberg. Teori ini juga dinamakan teori hijin motivasi yang dikembangkan oleh Herzberg. Ia menemukan bahwa faktor-faktor yang menimbulkan kepuasan kerja berbeda dengan faktor-faktor yang menimbulkan ketidakpuasan kerja. Menurut teori ini, yang dimaksud teori motivasional adalah hal-hal yang mendorong berprestasi yang bersifat intrinsik, yang berarti bersumber dalam diri seseorang. Sedangkan yang dimaksud faktor hijin atau pemeliharaan adalah faktor-faktor yang bersifat ekstrinsik, yaitu bersumber dari luar diri yang turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan seseorang. Menurut Herzberg, faktor-faktor yang menimbulkan
kepuasan kerja yang bersifat intrinsik yaitu seperti tanggung jawab, kemajuan, pekerjaan itu sendiri, capaian, dan pengakuan. Sedangkan faktor-faktor ekstrinsik yaitu meliputi administrasi dan kebijakan, penyeliaan, gaji, hubungan antar pribadi, dan kondisi kerja. Teori motivasi isi yang terakhir adalah McClelland's Theory of Needs. David McClelland menganalisis tentang 3 kebutuhan manusia yang sangat penting di dalam organisasi atau perusahaan tentang motivasi mereka. McClelland Theory of Needs memfokuskan kepada 3 hal, yaitu yang pertama, kebutuhan dalam mencapai kesuksesan. Need for achievement, yaitu kemampuan untuk mencapai hubungan kepada standar perusahaan yang telah ditentukan, juga perjuangan karyawan untuk menuju keberhasilan itu sendiri. Yang kedua, ada kebutuhan dalam kekuasaan atau otoritas kerja. Need for power, yaitu kebutuhan untuk membuat orang berperilaku dalam keadaan yang wajar dan bijaksana di dalam tugasnya masing-masing. Yang ketiga adalah kebutuhan untuk berafiliasi atau berhubungan. Need for affiliation, yaitu kebutuhan untuk berusaha mendapatkan persahabatan. Mereka lebih ingin disukai dan diterima oleh orang lain, lebih menyukai situasi kooperatif, dan berusaha untuk menghindari konflik. Teori motivasi proses, teori pengukuhan atau reinforcement theory. Teori ini mempunyai 2 aturan pokok. Aturan pokok yang berhubungan dengan perolehan jawaban-jawaban yang benar dan aturan pokok lain yang berhubungan dengan penghilangan jawaban-jawaban yang salah. Siegel, Ian Lane mengutip Jablonski dan De Vries tentang bagaimana manajemen dapat meningkatkan motivasi tenaga kerja, yaitu dengan menentukan apa jawaban yang diinginkan, mengkomunikasikan dengan jelas perilaku ini kepada tenaga kerja, mengkomunikasikan dengan jelas ganjaran apa yang akan diterima tenaga kerja jika jawaban yang benar terjadi, memberikan ganjaran hanya jika jawaban yang benar dilaksanakan, memberikan ganjaran kepada jawaban yang diinginkan yang terdekat dengan kejadiannya. Yang kedua, teori penetapan tujuan, goal setting theory. Penetapan tujuan kinerja meningkatkan kinerja individu, kelompok, dan organisasi. Oleh karena itu, orang harus menetapkan tujuan yang menantang tetapi bukan yang mustahil. Yang ketiga, teori harapan, ekspektasi. Menurut teori ini, motivasi merupakan akibat suatu hasil dari yang ingin dicapai oleh seseorang dan perkiraan yang bersangkutan bahwa tindakannya akan mengarah kepada hasil yang diinginkannya itu. Yang keempat, teori keadilan, equity theory. Teori keadilan dikembangkan oleh Adams. Salah satu asumsi Adams adalah jika orang melakukan pekerjaannya dengan imbalan gaji atau penghasilan, mereka memikirkan tentang apa yang mereka berikan kepada pekerjaannya dan apa yang mereka terima untuk keluaran kerja mereka. Oke, di sini saya akan membahas tentang bagaimana cara meningkatkan motivasi kerja. Di sini ada 3 aspek untuk meningkatkan motivasi kerja. Yang pertama, para pemimpin atau atasan. Ada 2 cara untuk meningkatkan motivasi kerja, yaitu bersikap keras dan memberi tujuan yang bermakna. Bersikap keras di sini adalah dengan cara memberikan ancaman atau paksaan kepada tenaga kerja untuk bekerja keras. Gaya kepemimpinan ini lebih berorientasi pada tugas. Model ini tentunya untuk memberikan motivasi kepada tenaga kerja. Bila tenaga kerja memiliki dedikasi yang tinggi terhadap atasannya, maka ia akan melakukan pekerjaan sebagai kewajiban dan tidak karena paksaan. Alhasil performa mereka akan bagus. Jika tenaga kerja memberi harkat yang tinggi pada nilai kemandiriannya dan merasa telah memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan, maka ia akan merasakan pekerjaan sebagai suatu paksaan. Oleh karena itu, kita perlu mencoba cara yang kedua. Cara yang kedua di sini adalah memberi tujuan yang bermakna, di mana bersama-sama dengan tenaga kerja yang bersangkutan menentukan tujuan yang bermakna sesuai dengan kemampuannya yang dapat dicapai melalui prestasi
kerjanya yang tinggi. Tenaga kerja yang sudah mandiri dan berkemampuan untuk menjalankan tugasnya tinggal kita berikan arahan atau sasaran-sasaran yang bernilai tinggi untuk bawahannya agar dapat membantu bawahannya dalam mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, dia akan memotivasi bawahannya ini. Ini juga berkaitan dengan teori yang dikemukakan Locke tentang teori tetapan tujuan atau goal setting theory. Kemudian ada poin kedua, yaitu peran organisasi. Keberhasilan perusahaan atau manajemen dalam mempertahankan karyawan terbaik yang dimilikinya tidaklah dicapai dengan cara yang mudah. Hal tersebut hanya dapat terjadi berkat kepiawaian manajemen dalam memahami kebutuhan karyawan dan kemampuan mereka untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan dapat membuat para karyawannya merasa termotivasi secara internal. Seperti contoh kebijakan-kebijakan seperti kebijakan gaji, tunjangan, dan kesehatan, kebijakan jam masuk kerja, jam pulang kerja, dan jam aktif bekerja, kebijakan cuti dan waktu tidak bekerja, kemudian kebijakan promosi dan iklan, bahkan kebijakan K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja sekalipun dapat meningkatkan motivasi kerja jika dapat dikelola dengan baik oleh perusahaan. Dan poin yang terakhir, kebutuhan para karyawannya. Salah satu teori yang banyak mendapatkan sambutan amat positif di bidang manajemen organisasi adalah teori hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Menurut Maslow, setiap individu memiliki kebutuhan yang tersusun secara hierarki dari tingkat yang paling dasar sampai tingkat yang paling tinggi. Setiap kali kebutuhan pada tingkat paling rendah telah terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan yang lebih tinggi. Pada tingkat paling bawah dicantumkan berbagai kebutuhan dasar yang bersifat biologis. Kemudian pada tingkat yang lebih tinggi dicantumkan berbagai kebutuhan yang bersifat sosial. Pada tingkat yang lebih tinggi dicantumkan kebutuhan yang untuk mengaktualisasikan diri. Nah, dari materi yang telah kami berikan, dapat diberi kesimpulan bahwa para pekerja yang bekerja di sebuah perusahaan itu membutuhkan motivasi kerja. Motivasi kerja itu sendiri mengandung pengertian dari berbagai ahli yang bisa diartikan sebagai keseluruhan tenaga penggerak atau tenaga pendorong, baik berasal dari dalam, intrinsik, maupun dari luar, ekstrinsik, yang menimbulkan keinginan melakukan suatu kegiatan atau aktivitas dalam menjalankan suatu tugas sebagai tenaga kerja. Dan untuk meningkatkan motivasi kerja itu sendiri, terdapat beberapa faktor, diantaranya adalah faktor pimpinan, faktor peran organisasi, dan kebutuhan pekerja. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Serta terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.